Bikin sesuatu yang kontroversial tapi jangan sampai terlalu apa ya, nanti jadi kayak jangan sampai musuh netizen. Gimana strateginya Bu supaya di TikTok itu juga bisa naik? Supaya sebenarnya saya sendiri juga nggak tahu strateginya. Saya cuma tahu karena saya punya konten juga sebenarnya iseng-iseng aja gitu. Saya juga nggak belajar gimana caranya. Saya cuman gini aja. Saya berusaha ambil konten yang saya pikirkan orang lain butuh. Dan kalau orang nonton itu, orang pengen share. Apa sih topik-topik yang orang pengen share? Kalau iseng aja tapi yang like 500.000. Like loh, bukan nonton. Yang nonton nggak tahu. dong ya Pak. FYP terus ya Pak. Nah, karena saya trainer ya, dulu kan suka baca buku juga, jadi punya koleksi cerita-cerita gitu. Cerita-cerita ini yang maknanya apa? Jadi akhirnya pertama kali saya take itu ini. Singkat aja gitu ya, kayak gitu atau cuman sih? Dan itu nggak pakai ini, nggak ada pakai apa, pokoknya langsung rekam suaranya juga masih jelek kan. Dan itu saya hafal. Hafal. Sebelum saya ketemu apa namanya sekarang yang ada apa sekarang? CapCut. Ya CapCut kan sekarang bisa teksnya masukin kan, saya tinggal baca kan, gitu kan. Nah sebelumnya itu enggak loh. Sebelumnya saya bikin script dulu lah. Paling penting itu script. Nah kalau saya misalnya orang tanya apa tipsnya untuk supaya bisa oke gitu kan, script. Ya, artinya kita punya kalimat harus padat, harus cepat. Jadi harus cepat, singkat, padat. Karena begitu orang nonton bertele-tele orang skip kan. Jadi ya tentu depannya harus ada hooknya lah gitu. Gimana caranya supaya orang penasaran dan kuncinya dipadatin kata-katanya. Kadang-kadang kalimat ini, oh ini kata ini dibuang, kalimat ini nggak perlu. Jadi dipadatin supaya itulah kalau bisa dibawa bikin skrip ya. Jadi kita baca, oh ini kalau ini terlalu padat. Singkat-singkat lah, tapi yang penting jelas. Sebenarnya ada satu kunci lagi, Johnny nama. Johnny, karena konten cerita saya banyak Johnny. Banyak cerita tentang Johnny, ada toko rekaya. Dibully habis. Beliau ini ngetopnya di akhir postingannya ngomong sih gampang. Oh gitu. Ini gitu. Sampai ada bukunya, ini penulis buku. Jadi harus ada apa ya? Judul bukunya ngomong sih gampang. Slogan gitu ya. Slogan. Ngomong sih gampang. Jadi kalau tips dari saya untuk konten ya pertama skrip ya harus padat. Bikin dulu ya sebelum kita itu. Ya. Terus kita pikirin materi yang kira-kira kalau orang dengar bermanfaat sehingga mau share. Nah kalau dia cuma bermanfaat aja belum tentu dia share. Ya. Itu nggak terlalu tinggi. Jadi kan orang bisa FYP itu karena di share atau di komen gitu. Bikin sesuatu yang kontroversial tapi jangan sampai terlalu apa ya, nanti jadi kayak jangan sampai musuh netizen lah ya, tapi tipis-tipis boleh lah mengundang perdebatan gitu kan. Nah jadi pilih topik itu, tapi kuncinya skrip harus padat ya, dan apa ya, awal-awal itulah saya hafalin loh saya. Saya pernah ambil satu karena saya perfeksionis dan saya nggak bisa edit kan. Jadi waktu itu saya minta Winola yang masukin subtitle teksnya. Nah, saya sama sekali teks saja saya nggak bisa gitu kan. Nah, jadi saya take itu, saya nggak tahu itu bisa hapus terus diedit gitu-gitu kan. Jadi saya berusaha take-nya sempurna dari depan sampai belakang. Terus ya. Jadi saya hafal. Bayangkan ya, saya udah hafal dari depan ya sampai menit keberapa, terakhirnya salah, ulang. Waduh. Jadi saya antara 20 sampai 40 kali take satu video. Satu video itu hebat loh. 20 sampai 40 kali ya. Di awal.
Jadi selesai sempurna baru kirim ke Winola dia. Udah di ujung sih capek juga. Capek loh, bosan loh bikin gitu. Makanya saya tapi nggak nyerah ya Pak. Consistent endurance. Ya, gitu. makanya saya beruntung banget begitu ketemu yang namanya CapCut, dikasih tahu ini bisa masuk teks. Ya ampun, nah udah saya masukin teks. Sekarang saya. Tapi sebelum Anda lakukan yang Ya. ada CapCut, udah pernah belum masukin teks? Belum, kan nggak ngerti saya. Enggak, waktu Anda tahu itu ada CapCut, sebelum ada CapCut, emang Anda belum tahu ada CapCut? Belum tahu. Saya nggak tahu. CapCut lahir tahun berapa ya? Kayaknya sih udah ada, cuma saya nggak tahu. belum tahu. Wow. Saya gaptek. Itu ada satu teman yang kasih tahu, saya pakai ini. Apa itu? Kalau adikku udah tahu, ya kan? Adikku Sadra kan lebih up to date ya. Kalau saya kan gaptek. Maklum lah. Segenerasi kita mah pasti gaptek lah. Ya, ini saya seumuran sama Bro Calvin. Kita beda seumuran. 68. Bro bulan apa bro? Saya bulan Juli, Bro lebih awal. Jadi koko saya. Bro, Susu. Ini lebih muda. Langsung panggil. Kayaknya 7 tahun di bawah saya. 75 ya? Saya 77. Oh 77. Oh, hampir mirip. Sekarang kita buka-buka. 9 tahun. Sekarang kita buka-buka. Ini yang paling muda. Ini yang Oh, udah pasti generasi paling Z. lima ya. 97. Wow. Setahun kemudian saya mirip. Saya sudah mulai setahun itu. Tapi ngeri loh, dia lahir setahun di Indonesia rusuh. Iya. Pas tanggalnya 20 Mei juga. Pas ya? 20 Mei. 20 Mei 97. Setahun kemudian. Itu pas aku di kampus itu. Iya. Trisakti Ancol. Trisakti ya? Saya Untar. Wah, kita sama dong. Tangga. Anda tahun berapa lahir? 78. 78. Tetanggaan. Iya. Ini 93. Ini muda ini. Oh, muda. Aku lulus kuliah. Lanjut tuh. Ya itu. Nah, balik ke Winola ya saya tantang dia. Untung Oktober dia main TikTok, naik belakangan baru main di Instagram. Nah dari sana dia akhirnya jadi endorser. Jadi sekarang istilahnya kan KOL ya. Oh, KOL. Opinion leader ya. Akhirnya dia gabung ke agency sampai sekarang ya. Jadi dia dapat inilah endorse. Dan dia hidup dari situ. Ya. Sampai akhirnya dia ini karena sebagai seorang pelukis dia kalau konten-kontennya itu semua pelukis, tentang lukis. Jadi dia kadang-kadang kasih cerita-cerita mengenai Van Gogh, terus Avandi, pelukis-pelukis Indonesia ada cerita. Terus dia misalnya kenapa lukisan abstrak harganya mahal, terus kenapa setelah orang meninggal, pelukis yang meninggal baru lukisannya naik harganya. Dia kasih pengetahuan mengenai dunia lukis. Nah kemudian karena dia terus tekuni lukisannya, akhirnya lukisannya kan koleksinya bertambah. Dia mulai berjualan untuk pameran. Dan gagal terus. Dan Berkali-kali dulu ya. Dan dia untuk masuk ke Art Jakarta baru tahun ini ya 2024. Setelah berapa 2024 dia baru tembus setelah 3 kali. Nggak, setelah berapa lama ditekunin itu? Melukis dari awal lah. Melukis saya udah sekitar 5 tahun lebih. 5 tahun. Jadi dia ajukan ke Art Jakarta selalu ditolak. Yang setelah 3 kali ditolak dia baru diterima. Itu pun dapat counter kecil, sharing bertiga di Art Jakarta. Iya. Tapi dia udah seneng banget karena Art Jakarta kan pameran lukisan Itu paling kan udah improve besar. juga ya bro. Ya yang pamerkan lukisan di sana itu juga internasional, dari Jepang, dari China, dari negara-negara lain. Tapi kemarin baru pameran tunggal loh. Nah, ini pameran tunggal itu kebetulan ketemu ada satu organisasi namanya Museum of Toys, MOT. Nah, MOT ini dia itu tadinya lebih menaikkan patung, seni rupa patung ya. Nah, jadi dia pameran patung, belum pernah pameran lukisan. Jadi akhirnya mereka memutuskan ya mau bikin pameran lukisan tapi mau mengorbitkan pelukis muda. Mereka nggak mau kerjasama, tapi mereka nggak mau ambil segmen yang pelukis-pelukis yang udah senior. Mereka lebih memilih ke pelukis muda yang punya Instagram, yang lebih bisa menjual. Bisa diajak kerjasama untuk gimana caranya dengan gaya anak muda jual. Kalau kata mereka ya, kalau udah pelukis yang udah tua itu idealis. Nggak penting laku atau enggak lukisannya, yang penting saya melukis gitu. Nah akhirnya ketemulah Winola. Nah Winola pas itu karena memang dia punya ciri khas ya, mereka cari lukisan yang punya ciri khas. Jadi ciri khas Winola itu kan dark, jadi keresahan Gen Z, overthinking, sedih dan sebagainya. Nah makanya pamerannya growth. Karena Winola pun dia mengalami pertumbuhan secara mental ya, dari pengalaman-pengalamannya, dan itu dimasukkan dalam lukisannya. Nah akhirnya kemarin lah, bulan lalu lah, 3 minggu dia pamerkan 30 lukisan.
Itu udah lama dia bangun, apa dia langsung kejar tayang untuk ngebangun itu Pak, lukisan semua 30 itu? Itu hasil koleksi dia selama 5 tahun. Oh, oke. Itu. Gue nanti mau tanya MOT, mereka mau orbitin gue nggak? Lukisan gue dulu, guru gue suka ngomong abstrak juga. Abstrak juga ya. Dia juga nggak tahu gue lukis apa, gue juga nggak tahu gue lukis apa gitu. Yang mana tahu ada jalurnya gue. Abstrak dalam terjemahan yang berbeda ya Pak. Abstrak banget. Abstrak itu unik ya. Kadang-kadang kita pikir asal-asalan ya, tapi kita juga nggak tahu ya. Bagi mereka itu nilainya ya. ada maknanya, tapi kita nggak, kita yang awam nggak ngerti. Iya. Dari teman-teman ada yang mau tanya nggak nih? Ya ini, jadi kalau teman-teman mau tanya dunia sales, marketing, ini jagonya. Ya, beliau itu corporate trend jurusan sales, jago ya. Nah ini boleh tanya. Kalau urusan apa, misalnya leadership ya, pengembangan diri, boleh lah ya. Boleh. Nanti tanya, yuk silakan. Storytelling paling jago. Nah, itu bagus. Johnny. Iya, Jadi kalau storytelling itu kita individunya kita sebut namanya udah selalu tetap ya, misalnya Johnny gitu ya. Saya sih iseng juga. Atau Jadi semua nggak ada pola saya itu. Jadi waktu saya take itu sebenarnya nggak ada. Oh ya, saya waktu itu kan sebelum itu, jadi 3 tahun yang lalu ya. Itu tahun 2022 itu pertama kali waktu Winola main, saya juga mulai itu Winola Oktober. Saya itu mulai boom itu Februari 2023. Winola 2022. Nah, tadi saya itu punya Instagram udah lama, tapi Instagram saya hanya saya post sesukanya juga, tapi nggak pernah video karena saya nggak ngerti video. Jadi saya post itu cuma foto. Oh awalnya ya? Ya, itu foto dan ngopi. Jadi saya kan suka ngopi. Saya ngopi di sini, saya foto. posting. Cuma 4.000. Tapi ada artikelnya nggak? Nggak ada. Oh, cuma foto tok? Foto. 4.000, oke. Karena memang nggak ngerti juga gitu loh. Okay. Saya nggak ngerti Instagram sama sekali, cuma post sesuka saya aja. Dan follower saya mentok di 4.000. Oke. Ya, mentok di 4.000. Nah, itu adik saya itu udah 10.000. Dan saya lihat adik saya 10.000 karena dia memang jago, dia seniman kan. Dia foto-fotonya juga seni semua kan. Nah, dia udah 10.000, 12.000 kalau nggak salah, dan saya lihat, wah, enak dilihat ya kalau udah 2 digit gitu kan. Paling tidak udah di atas 10.000. Nah, akhirnya saya lihat ini kumpulan cerita saya banyak. Saya lihat TikTok kok bisa booming dan Instagram udah mulai naikin reels kan. Jadi saya tag lah ya, video singkat-singkat cerita-cerita gitu kan. Saya tag, suruh Winola yang edit, masukin. Ya, entah konten keberapa lah, baru tiba-tiba kayaknya nggak nyampe 10 konten sih. Tiba-tiba ada yang naik gitu kan. Mulai naik ini followernya kok bisa kenceng naiknya ya. Nah, mulai ke 5.000, tadinya 4.000 udah berapa tahun kan? 5.000, 6.000. Nah, cita-cita saya cuma 2 digit. Jadi cita-cita saya take video-video itu hanya pengen 10.000 aja. Jadi ketika 10.000 saya pikir ya lumayan lah, Suprato Instagramnya 10.000 nih. Karena waktu zaman itu ya, waktu saya 4.000 nggak naik-naik, saya kalau lihat temen 7.000, wow, ini udah dewa ini bagi saya. 7.000 aja udah dewa itu. Apalagi yang udah di atas 10.000, wah ini keren ini gitu. Jadi saya cuma pengen 10.000. Ya. Dan akhirnya udah konten take kan cerita banyak ya, udah kita take Winola yang edit ya udah, tiba-tiba kok viral ya, habis viral ini viral lagi. Sekarang di atas 250.000. Ngeri ya. Ngeri. Kalau bapaknya ya Udah. Usia kita ini bukan mau jadi Rambo, udah bukan. Tapi mau mengkompensate kehilangan otot. yang otot itu. Nah, kalau wanita lebih penting lagi karena begitu dia menopause, udah otot hilang, hormon berubah. Jadi wanita double Malah ya. Nah, wanita makanya harus latihan otot. Terus berapa jam dalam makannya di mana, Pak? Saya sekarang pola saya 4-2-1. 4-2-1.